Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tinjauan historis proses Islamisasi serta dampaknya bagi peradaban di Indonesia. Hal-hal yang saya akan jelaskan ialah teori masuknya Islam ke Indonesia, fase dari tahapan Islamisasi, serta dampak Islamisasi bagi peradaban di Indonesia. Islamisasi merupakan peristiwa penting bagi sejarah Islam di Indonesia, tetapi dapat dikatakan juga sebagai suatu peristiwa yang tidak jelas karena masih menjadi pertanyaan kepastian asal kedatangan, pembawa, tempat, waktu, dan bukti. Berikut ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, teori India. Pencetus lahirnya teori ini ialah Pijnapel. Ia mengatakan ajaran Islam datang ke Indonesia bukan berasal dari Arab, melainkan dari India, lebih tepatnya dari wilayah pantai barat yaitu daerah Gujarat dan Malabar. Teori yang dicetuskan oleh Pijnapel ini dibantah oleh Christian Snodgrass karena menurutnya Islam berasal dari wilayah Malabar dan Coromandel yang merupakan dua kota besar di India Selatan. Sedangkan menurut Moquett, ia menyimpulkan bahwa Islam berasal dari Gujarat. Hal tersebut dibuktikan dengan bentuk batu nisan yang merangka 17 Dzulhijjah. Dia juga mengamati bentuk nisan Sultan Maulana Malik Ibrahim yang mirip dengan batu nisan yang ada di Cambai, Gujarat, India. 2. Teori Arab. Teori ini dicetuskan oleh Crawford. Ia berpendapat bahwa Islam di Indonesia berasal langsung dari Arab. Teori ini didukung dan dikembangkan oleh Kaiser yang berpendapat bahwa Islam di Indonesia berasal dari Mesir. Sejumlah ahli Indonesia dan Malaysia juga turut mendukung teori ini. Dalam beberapa kali seminar yang digelar tentang kedatangan Islam ke Indonesia yang diadakan pada tahun 1963 dan 1978, disimpulkan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari Arab sendiri. 3. Teori Persia. Teori ini mengatakan Islam di Indonesia berasal dari Persia. Hal ini didasarkan atas beberapa unsur kebudayaan Persia, yaitu Syiah yang ditemukan dalam kebudayaan Islam di Indonesia. Salah satunya adalah ajaran Syekh Siti Jenar. Lalu alasan kedua ialah penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab, terutama untuk bunyi harokat dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah ditemukan dari peringatan Asyura atau yang kita kenal dengan 10 Muharram yang diperingati oleh kaum Syiah sebagai hari wafatnya Husain bin Abi Thalib. 3. Teori Cina. De Graaf mengatakan terdapat peranan orang Cina dalam penyebaran Islam ke Indonesia. Sunan Ampel atau Raden Rahmat atau Bong Suiho dan Raja Demak, Raden Fata atau Jin Bun merupakan orang-orang keturunan Cina.